harus mendampingi dia, bukan saja ketika dia baru lahir, tetapi setelah dia besar, bahkan sampai dia sudah masuk universitas. Saya juga bertugas untuk mendampinginya supaya dia tidak salah jalan, tidak salah tujuan, dan dia bisa lebih merasa nyaman. Dalam keluarga kita terus buat grup WhatsApp sehingga mereka bisa terus dipantau apa kegiatannya dan bagaimana menetralisir. I love my mom because she's patient and she's also very strong, and she always cooks for me, and she takes care of me, and she also is there for me when I need her. And yeah, she's very caring, and she always prays for me and everyone every day, and she's very faithful, and she's very inspirational, and she's an inspiration to me, and she strengthens my relationship with God. Mendidik anak menjadi anak yang baik, dan juga saya sebagai ibu menyarankan agar ibu-ibu juga harus mendidik atau encourage anak-anak dengan tidak bosan-bosan. Ya. Saya tahu bahwa manusia ini tidak sempurna sebagai seorang ibu. Saya merasa saya tidak sempurna, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah selalu memberi saya hikmat akal budi dari surga untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi Tuhan, bagi orang tua, bagi keluarga, dan bagi sesama manusia. Saya merasa bersyukur kalau semuanya sudah menjadi indah pada saat ini, dan saya berharap juga buat orang-orang tua, ibu-ibu dari anak-anak, jangan lupa mohonlah pada Tuhan hikmat akal budi dari surga untuk mendidik dan membesarkan mereka, karena disitulah satu kekuatan kemampuan yang tiada taranya yang kita dapat untuk mendidik. I'm so blessed as a mom. God give me a chance to be a mom, and I think to be a mom is like a grace and a gift. To have a child, be faith to God and support the kids to be can stand and grow up with God belief. Hi Mama, I have two moms, but first I'll speak to Mama Widi. Thank you so much for everything you've done for me. Terima kasih banyak untuk all the sacrifices. I know that you have sacrificed so much for me, and I know that you pray for me every single day. So thank you, Mom. I love you. And now, Mama Mika, thank you for raising such a beautiful son that is my husband, and thank you for accepting me into the family as well. I know that you're always praying for us, and so we are thankful for whatever you have been doing for the church and for the family as well. So thank you. I love you both. Seorang mom, kita harus bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, juga begitu juga harus bisa menjadi seorang orang tua yang bisa melindungi, mendekat mereka dan menjadi contoh bagi mereka. Dan saya sebagai mom harus juga bisa menghidupi, mencukupi mereka. Saya akan bekerja, berusaha untuk anak-anak saya. Thank you for my mom. Karena mami aku bisa ada di titik ini. Semua perjuangan mami sehingga aku bisa sampai di Australia itu semua karena mami yang berjuang dari tahun 2008 sampai saat ini. Semua nasihat, semua omelan yang kadang bikin aku sedih, tapi aku terima itu sebagai support buat hidup aku, jadi aku masih bisa survive sampai saat ini. Thank you, Mom. I love you. Sebagai pendidik daripada sebagai pengajar, karena mendidik itu sekaligus mengajar, tapi kalau mengajar belum tentu mendidik. Dan sekarang setelah anak-anak dewasa, kita lebih kepada memberikan kesempatan kepada mereka. Aku punya tips yang harus aku perbaiki dari kesalahan yang pernah dibuat, itu minimal selama sehari itu kita kasih waktu 30 menit saja gitu ya, untuk berbicara atau untuk bermain atau untuk mendengarkan dia, dan kita harus taruh handphone kita untuk sementara waktu. Kemudian yang kedua, lebih sabar. Kita harus membawa anak-anak itu dekat dengan Tuhan. Makanya setiap hari Minggu kita bawa ke sekolah Minggu, kita bimbing mereka supaya mereka beriman di dalam Tuhan. Kita harus selalu juga mendisiplinkan anak-anak itu. Kalau mereka salah, kita harus mengajar, mendidik mereka supaya mereka tidak terlanjur dalam kesalahan itu. Kalau udah married, udah selesai, ternyata masih aja gitu loh. Jadi tapi saya juga belajar untuk hanya membackup mereka. Yang terlebih penting pada saat anak ada masalah, ya, anak ada masalah itu yang benar-benar kita harus backup, karena biar dia tidak lari kemana-mana.
Jadi yang paling penting untuk seorang ibu pada saat anaknya jatuh, itu yang benar-benar kita harus perhatikan sekali. I'm grateful for my mother because she has been so good to me. Ever since I was a kid, she was a single parent who raised me and three of my sisters. Up until now, you know, well, they're all married and then I'm still here. She's always there for us and I appreciate it a lot. So thank you for always being there. Menghidupkan anak, untuk mendidik anak juga banyak, menghidupkan anak, untuk mendidik anak juga banyak suka dukanya. Tapi Tuhan selalu memberi kita kekuatan, biarpun jauh, tapi tetap ada kasih sayang itu selalu dekat. Dan anak-anak juga selalu menghormati. And she knows how to take care of us, and she does a lot of work at home, and we don't see it, but she struggles really hard to balance work and housework. So, and I really appreciate her for being able to take care of us while also working. She's a confident person, and I love how she's able to socialize with everyone and make friends wherever she goes, especially when she shops a lot. We get a lot of discounts, and I didn't see it when I was a little kid, but she works very hard, especially since with our visa and the English test, even though she has to work like 10 hours a day, she still studies so that we can get our permanent residency to stay here. Yeah. Thank you, love you. Peran seorang ibu itu sangat besar dalam kehidupan sebuah keluarga ya. Bagi saya pribadi, tentunya saya percaya bahwa kita semua mengetahui peran kita khususnya sebagai ibu-ibu yang takut akan Tuhan. Tapi yang terutama yang saya mau sampaikan adalah seorang ibu harus memberikan contoh yang terbaik sesuai dengan teladan firman Tuhan. Dan maka keluarga kita, anak-anak kita akan dengan sendirinya mengikuti apa yang kita teladankan dalam kehidupan mereka untuk mengasihi Tuhan. I love my mother because she's like a friend to me and she's always there for me when I want to talk to her.